selamat datang. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Jujur saja, saya sangat antusias hari ini. Ya, topik kita kali ini memang cukup bisa dibilang akan memancing banyak reaksi ya. Betul banget. Topik ini mungkin akan bikin Anda yang mendengarkan sedikit tersentak di awal. Tapi percayalah, pada akhirnya ini akan membuka mata kita lebar-lebar. Pasti. Jadi kita mulai dari sebuah judul artikel tahun 2013 yang sangat provokatif. Judulnya ibarat tamparan keras di wajah. Berbunyi, Indonesian kids don't know how stupid they are. Atau terjemahan bebasnya, anak-anak Indonesia tidak mengetahui betapa bodohnya mereka. Tajam sekali kan? Sangat tajam. Dan wajar kalau Anda atau siapapun yang mendengarnya langsung merasa defensif atau bahkan tersinggung. Reaksi itu sangat manusiawi saat kita dihadapkan pada kritik sekeras itu. Tentu saja. Tapi kalimat itu memang sengaja dirancang untuk menghentak kesadaran publik. Sebelum kita bereaksi lebih jauh, ada baiknya kita membedah konteks di baliknya. Dalam sosiologi, melabeli sekelompok orang sebagai, tanda kutip, bodoh, itu seringkali bukan merujuk pada diagnosis kognitif. Maksudnya bukan tentang kapasitas otak secara medis gitu ya? Tepat. Pelabelan semacam itu justru merupakan bentuk dari kekerasan simbolik. Itu adalah instrumen kekuasaan yang menjebak individu ke dalam perasaan inferior. Jadi, kami mengajak Anda untuk melepaskan sejenak asumsi-asumsi lama dan bersiap melihat isu ini dari lensa yang baru. Setuju. Dan untuk itu, penelusuran kita hari ini didasarkan pada kumpulan sumber yang luar biasa menarik. Pertama, ada artikel dari Kompasiana yang mengupas temuan Elizabeth Pisani. Beliau ini peneliti dari Amerika Serikat. Lulusan Oxford juga kan? Nah, sumber ini kita padukan dengan 3 esai analisis sosiologis yang sangat tajam dari penulis dengan nama pena teman satu meja. Gabungan sumber yang sangat solid untuk membedah masalah struktural. Benar. Dan perlu ditegaskan, misi kita di sesi ini sama sekali bukan untuk menghakimi atau mencari kambing hitam. Misi kita murni untuk mendekonstruksi label bodoh itu sendiri. Apakah ini murni masalah kapasitas otak individu, atau sebenarnya ada arsitektur politik dan sosial yang sengaja memproduksi ketidaksadaran ini? Karena membongkar arsitektur sosial itu butuh pisau bedah yang presisi. Kita tidak bisa cuma melihat hasil ujian lalu mengambil kesimpulan instan. Kita harus melihat bagaimana institusi pendidikan kita beroperasi. Bagaimana kelas sosial menentukan titik start seorang anak, dan akhirnya bagaimana sistem makro kita memanen keuntungan dari generasi yang mungkin tidak pernah dilatih untuk bertanya, mengapa? Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari titik pemicu artikel Elizabeth Pisani tadi, yaitu data tes PISA tahun 2012. Ya. Program penilaian pelajar internasional dari OECD. Betul, mengukur kemampuan anak usia 15 tahun. Anda tahu di mana posisi Indonesia saat itu? Kita ada di peringkat terbawah dari 65 negara. Paling bawah. Paling bawah, mari kita ambil contoh spesifik dari soal matematikanya, biar Anda ada gambaran nyatanya. Soalnya begini, ada 4 mobil dengan kapasitas mesin berbeda, Elva 1,79, Bolte 1,796, Kettle 1,82, dan Diesel 1,783. Pertanyaannya, mobil mana yang kapasitasnya paling rendah? Itu kan pada dasarnya pertanyaan fundamental tentang nilai desimal ya. Sangat fundamental. Menguji apakah siswa paham bahwa angka di belakang koma itu punya bobot nilai yang berbeda, terlepas dari seberapa panjang deret angkanya. Bukan kalkulus, bukan trigonometri rumit, tapi faktanya 75% siswa kita gagal menjawab soal itu. 75%? Angka yang masif. Sangat mengkhawatirkan. Dan ada statistik lain yang lebih gila. 42% siswa kita bahkan tidak lolos apa yang disebut pra-level 1. Ini batas paling dasar di mana siswa cuma disuruh mengekstrak informasi eksplisit dari teks pendek. Kegagalan di pra-level 1 ini jelas menunjukkan krisis literasi yang sangat mendalam. Tapi ada satu hal penting di sini. Melihat data ini saja tidak cukup. Sumber kita memaparkan sebuah paradoks yang luar biasa ironis. Nah, bagian paradoks ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Di saat yang sama, ketika hasil tes akademik ini terpuruk, survei lain justru menempatkan pelajar Indonesia sebagai siswa yang paling bahagia di sekolah secara global. Paling bahagia di dunia? Bagaimana bisa? Ya, karena sekolah dalam realitas mereka tidak dirasakan sebagai arena penempaan intelektual. Sekolah itu lebih berfungsi sebagai ruang sosial yang memanjakan.
tempat bersantai, ajang kumpul dengan teman sebaya. Beban mental mereka ringan. Jadi ini kontradiksi ekstrim ya. Di satu sisi kesulitan proses logika dasar, tapi beban mental di sekolah sangat minim. Pertanyaannya, apakah ini berarti generasi kita memang tidak punya kapasitas logika? Kesimpulan itu terbantahkan oleh realitas lapangan. Sumber kita menyajikan anekdot brilian dari komentator bernama Katedra Rajawen. Dia membedah perbedaan antara kecerdasan praktis atau street smarts dengan kelemahan akademis formal. Cerita soal pekerja pabrik itu ya. Benar, dia cerita pengalamannya di pabrik di Majalengka. Mayoritas karyawan lulusan SMP, bahkan banyak yang cuma ijazah SD. Kalau mereka disodori kertas tes PISA tadi, pasti mereka masuk yang 75% gagal itu. Tapi kenyataannya pas diuji di dunia nyata, soal upah lembur misalnya, Mereka berubah jadi kalkulator manusia yang sangat presisi. Katedra Rajawen cerita, pas hari pembagian gaji, mereka tidak pernah salah hitung. Ada selisih upah lembur 5.000 perak saja, mereka langsung sadar dan protes ke bagian keuangan. padahal Katedra Rajawen ini backgroundnya akuntansi kan? Ya, dan dia sendiri ngaku kewalahan menghadapi ketajaman insting kalkulasi para pekerja ini kalau sudah menyangkut uang nyata. Jadi, ini bukti empiris bahwa masalahnya bukan di struktur otak. Insting pertahanan hidup mereka tajam. Kegagalan PISA itu lebih mencerminkan kegagalan sistem pendidikan menerjemahkan logika sehari-hari ke literasi formal. Disinilah yang bagian yang sangat menarik. Kalau secara insting mereka cerdas dan teliti soal hak mereka, kenapa secara kolektif ada ketidaksadaran betapa tertinggalnya literasi formal mereka? Kenapa ilusi bahwa kita baik-baik saja ini bisa awet banget? Penulis esai Teman Satu Meja membawa kita ke analisis psikologis yang meminjam konsep Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect, oke. Sederhananya, ini bias kognitif, di mana orang dengan kompetensi rendah justru cenderung melebih-lebihkan kemampuannya. Mereka tidak bisa menyadari ketidaktahuan mereka, karena alat ukur kognitif untuk menyadari itu, ya tidak mereka miliki. Dan celakanya sistem sekolah kita secara tidak langsung malah memupuk ilusi ini dari SD sampai SMA. Bayangkan, siswa jawab ujian pilihan ganda cuma modal hafalan semalam. Sistem kebut semalam. Persis, terus dia dapat nilai 8 atau 9. Pulang bawa rapor dengan ranking bagus. Sistem ngasih validasi ke dia, oh kamu anak pintar. Padahal literasinya mungkin masih superficial banget. Kemampuan kritisnya tidak pernah dibenturkan ke masalah dunia nyata. Akar masalah ini bisa dijelaskan lewat teori tokoh pendidikan dari Brazil, Paulo Freire. Sumber kita khusus mengangkat konsepnya soal banking education atau pendidikan gaya bank. Analogi yang sangat pas menurut saya. Sangat pas. Institusi sekolah menganggap pikiran siswa kayak berangkas kosong. Guru datang cuma buat menyetor paket hafalan. Siswa pasif menampung. Nanti pas ujian, siswa tinggal menarik lagi tabungan hafalan itu persis seperti aslinya. Tidak ada dialog ya di situ. Sama sekali mati. Tidak ada ruang buat membedah kenapa rumus ini diciptakan atau mengkritisi sejarah. Birokrasi sekolah kita malah ngasih penghargaan tertinggi buat siswa yang duduk paling tenang, cuma denger dan mencatat tanpa membantah. Dan kalau ada yang banyak tanya, Sistem langsung menghukum tumbuhnya kesadaran kritis itu. Anak yang kritis dilabeli bermasalah, suka ngelawan cuma karena dia mempertanyakan relevansi materi. Ketika sistem terus-menerus menghukum nalar kritis, ketidaksadaran ini jadi norma kolektif. mereka nggak sadar kurangnya di mana karena sejak hari pertama sekolah, mereka nggak difasilitasi buat mengeksplorasi ketidaktahuan itu. Coba deh kita bandingkan ini secara global. Finlandia misalnya. Sangat kontras. Di Finlandia, tekanan ujian berstandar nasional itu minim banget. Waktu kelas dihabiskan untuk proyek kolaboratif, diskusi, eksplorasi. Hasilnya budaya literasi yang kuat. Terus kalau kita lihat Korea Selatan, yang tekanannya sangat tinggi demi nilai. Nah, meski tekanannya brutal demi masuk kampus top, setidaknya tuntutan kognitif mereka beneran tinggi. Model pendidikan kita ini malah terjebak di tengah-tengah. Tidak punya relaksasi eksploratif ala Finlandia, tapi juga gagal membangun ketahanan akademik ala Korea Selatan. Dan yang bikin makin ngeri, ilusi ini sekarang diperparah sama algoritma media sosial. Betul sekali. Ilusi kepintaran sekarang diproduksi di layar gawai Anda setiap hari. Algoritma menyuapi kita informasi instan yang dikemas atraktif. Anda nonton video 60 detik soal konflik Timur Tengah, Dan langsung merasa jadi pakar geopolitik. otak langsung ngelepas dopamin. Ilusi pengetahuan instan ini datang cepat dan terasa memuaskan.
Dan ini jauh lebih berbahaya dari ketidaktahuan. Orang yang sadar dia tidak tahu, dia akan cari buku. Tapi orang yang merasa sudah paham cuma dari video semenit, dia bakal berhenti belajar. Dia nutup diri dari literatur yang panjang dan penuh nuansa. Saya sendiri kadang harus menampar diri sendiri karena hal ini. Baca 3 infografis, terus berani berdebat soal ekonomi makro. Jadi apa arti dari semua ini? Kita sudah bedah metode pengajarannya, tapi esai dari teman satu meja memaksa kita menyelam lebih dalam. Ini bukan cuma soal salah metode, ini ranah kekuasaan. Yang menarik di sini adalah bagaimana penulis memakai kerangka pemikiran filsuf Prancis Michel Foucault. Foucault bilang, pengetahuan itu tidak beroperasi di ruang hampa yang netral, ia selalu terikat pada relasi kuasa. Siapa yang pegang kuasa, dia yang menentukan aturannya. Yang menarik di sini adalah bagaimana penulis memakai kerangka pemikiran filsuf Prancis Michel Foucault. Foucault bilang, pengetahuan itu tidak beroperasi di ruang hampa yang netral, ia selalu terikat pada relasi kuasa. Siapa yang pegang kuasa, dia yang menentukan aturannya. Tepat. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas mendefinisikan standar bodoh atau pintar? Jawabannya institusi besar. Kementerian Pendidikan, lembaga penguji internasional, kampus elit, sampai pasar korporat. Berarti pas negara bikin standar ujian nasional atau perusahaan bikin kriteria rekrutmen berbasis ijazah, mereka bukan cuma mengukur kemampuan teknis dong? Sama sekali bukan. Di detik yang sama, mereka sedang memproduksi garis batas gaib, menentukan siapa individu berharga dan siapa yang divonis gagal. Label bodoh itu murni label administratif yang diciptakan oleh orang-orang di kursi kekuasaan, bukan takdir genetik. Wow. Dan ini makin masuk akal kalau kita sandingkan dengan konsep modal budaya dari sosiolog Pierre Bourdieu ya. Ini benar-benar mengupas mitos kesetaraan di sekolah. Coba kita visualisasikan. Ada 2 anak dari latar belakang yang sangat beda. Anak pertama lahir di keluarga kelas menengah ke atas. Di rumahnya banyak buku, orang tuanya berdiskusi pakai bahasa formal, perbendaharaan katanya luas. Tanpa sadar, anak ini sudah punya modal budaya yang selaras dengan ekspektasi sekolah. Terus anak kedua, lahir dari keluarga pekerja kelas bawah yang fokusnya cuma buat bertahan hidup. Orang tuanya kerja 2 shift buat bayar sewa dan beli beras. Nggak ada waktu diskusi filosofis. Bahasa di rumah ya bahasa gaul jalanan atau daerah demi efisiensi, bukan bahasa birokrasi sekolah. Realitas menyakitkannya datang pas hari Senin pagi, di ruang kelas yang sama. Betul. Diukur dengan penggaris nasional yang sama persis. Waktu ujian pakai kosakata formal, anak kelas pekerja ini kayak disuruh menerjemahkan bahasa asing. Sementara anak kelas menengah cuma tinggal baca. Dan pas anak kelas pekerja dapat nilai buruk, siapa yang disalahkan? Individunya. Dibilang pemalas, kurang motivasi. Sistem cuci tangan. Padahal ketimpangan strukturnya sudah ada sebelum mereka lahir. Sekolah yang harusnya jadi eskalator sosial penghapus ketimpangan, malah jadi mesin reproduksi hierarki kelas. Anak miskin dilabeli bodoh. Dan tragisnya, label akademik itu yang dipakai buat menjustifikasi kenapa dia cuma layak kerja sektor informal dan terus berada di kelas bawah seumur hidup. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kita tiba pada premis yang mungkin terdengar radikal, tapi sangat logis secara fungsional. Kenapa ketidaksadaran kritis massal ini seolah dirawat? Nah, ini poin penting dari sumber kita. Ini bukan teori konspirasi elit berjubah di ruang rahasia ya. Bukan. Ini konsekuensi logis dari mesin sistem yang mengamankan dirinya sendiri. Mari kita lihat secara netral. Birokrasi yang penuh inefisiensi itu nggak punya insentif buat mencetak warga negara yang kritis. Jelas, sistem bakal alergi sama warga yang terus-terusan nuntut transparansi anggaran. Sistem cuma butuh warga yang patuh pajak dan diam. Di ranah ekonomi, pasar juga sama. Korporasi multinasional jauh lebih suka konsumen yang impulsif merespon iklan diskon ketimbang konsumen yang kritis menuntut tanggung jawab ekologis dari produk mereka. Konsumen patuh, pekerja patuh, dan puncaknya terlihat pas musim pemilu kan? Sangat telanjang terlihat di sana. Penulis esai memasukkan 2 teori raksasa.
hegemoni dari Antonio Gramsci, dan rekayasa persetujuan atau manufacturing consent dari Noam Chomsky. Hegemoni budaya? Iya, elit kekuasaan nggak perlu pakai militer buat mempertahankan posisinya. Mereka merawat perpecahan banal di akar rumput. Gesekan horizontal ya. Anak IPA ngerasa lebih superior dari anak IPS. Anak sekolah negeri favorit mengejek swasta pinggiran. Ribut sesama kelas pekerja, rebutan status sosial, sementara struktur kekuasaan di puncak piramida tetap aman tak tersentuh. Lalu, pas pemilu, mekanisme manufacturing consent mengambil alih. Sistem menyusutkan isu kompleks kayak transisi energi jadi sekedar gimmick joget di panggung kampanye. Karena populasi yang dididik dengan gaya bank tadi nggak punya instrumen kognitif buat membedah argumen makro. Partisipasi politik akhirnya cuma reaktivitas emosional. Orang milih bukan baca dokumen visi misi, tapi didorong ilusi kedekatan figur atau kebencian yang dipabrikasi media. Dan sumber kita menegaskan, ini bukan kecelakaan sejarah. Ini adalah hasil panen yang memang diantisipasi dari sistem pendidikan yang mengebiri nalar kritis. Makanya, kalau ada narasi yang menyalahkan pemilih bodoh di ruang publik, itu cuma taktik pengalihan isu yang licik. Cara elit untuk cuci tangan dari tanggung jawab mereka menciptakan kondisi struktural tersebut. Realitas yang berlapis-lapis dan sangat menggugah, ya. Lalu, apa relevansi nyata semua tumbukan teori sosiologi ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Mengapa Anda harus peduli? Benang merahnya adalah ini. Kebodohan dan ilusi kompetensi ini bukan kutukan genetik permanen. Ini produk konstruksi struktural. Dan kabar baiknya, apapun yang dikonstruksi manusia selalu bisa didekonstruksi. Mengubah struktur besar mungkin terdengar seperti utopia, tapi Paulo Freire menekankan perubahan bermula dari konsiensiasazia, revolusi kesadaran mikro. Mulai dari ruang lingkup terkecil kita. Biasakan Anda dan keluarga untuk selalu bertanya mengapa. Ubah ruang makan di rumah jadi arena dialektika gagasan yang hidup, bukan cuma instruksi satu arah. Kesadaran itu ibarat otot, membesar kalau ada perjumpaan ide. Memahami bahwa ada struktur tak kasat mata yang mendikte cara kita mendefinisikan kepintaran adalah prasyarat mutlak untuk bisa membebaskan diri dari belenggu itu. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Di era AI sekarang, di mana kecerdasan buatan bisa menghafal isi perpustakaan dunia dalam hitungan detik, pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak hafalan kita. Pertanyaannya, akankah mesin-mesin canggih ini memaksa kita meruntuhkan pendidikan gaya bank? Atau justru sebaliknya, algoritma ini bakal jadi institusi penguasa baru yang mendefinisikan standar kebodohan kita selanjutnya? Sebuah pertanyaan penutup yang sangat tajam buat direnungkan setelah sesi ini berakhir. Jangan pernah lelah menantang narasi dominan di sekitar Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu membedah arsitektur pemikiran ini bersama kami. Terus rawat rasa keingintahuan Anda, jangan pernah takut untuk merasa tidak tahu, dan sampai jumpa di perbincangan penelusuran mendalam kita berikutnya.